Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, bersama saya Ruci Ardi yang akan menemani sahabat keluarga muslim semua selama 30 menit ke depan. Dan dengan para narasumber yang Masya Allah sudah sangat sangat Masya Allah lah keilmuannya. Ya, nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan kita ulas bersama para narasumber kita. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya terkait hal-hal yang memang dibutuhkan jawabannya dari sudut pandang agama, boleh tanyakan saja ke nomor 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Iya, sahabat keluarga muslim ya, tidak terasa kita sudah ke episode 6. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, agar terus bisa beribadah kepada Allah SWT. Tentunya dengan menyaksikan program-program ini kita juga menambah wawasan ya. Semoga insya Allah. Kita akan ke pertanyaan yang pertama. Kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. Saya pernah diberitahu teman saya soal pandangan ketika melihat perempuan. Jadi, kalau pandangan pertama itu gak apa-apa. Namun jika pandangan kedua, itu udah gak boleh. Nah, teman saya ini malah terus-terusan dipandangnya agar tetap menjadi pandangan pertama. Apakah boleh itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Iya, tafadhol Ustadz. Baik. Subhanallah, ini di antara salah satu ya dalilnya benar tapi pelaksanaannya yang salah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat mengenai memandang wanita yang bukan halal bagi dia, yang bukan mahramnya. Kata Nabi apa? Lakal ula walaysa lakas tsaniyah. Yang pertama itu bagimu artinya apa? Engkau tidak berdosa. Tapi yang kedua itu tidak boleh. Bagaimana maksudnya? Artinya terlihat tanpa sengaja, terlihat langsung dipalingkan. Ya bukan malah terlihat lama-lama kenapa ini pandangan yang pertama. Itu bukan begitu pemahamannya. Karena pernah salah seorang sahabat Nabi ketika itu memandang seorang wanita yang terus menerus, yang panjang pandangannya kepada wanita tersebut. Karena mungkin tertarik atau takjub ya. Tapi Nabi apa katakan? Isrib ya wajhaka, isrib basaraka, palingkan pandanganmu, palingkan wajahmu. Nabi perintahkan dia meskipun itu pandangan yang pertama, Nabi perintahkan kepada dia untuk berpaling. Ya, jangan malah dia terus menerus melihat si wanita tersebut. Jadi ketika pandangan pertama kita nggak memiliki dosa. Tapi ketika kita ikuti pandangan yang kedua terus menerus, apalagi kalau sampai panjang pandangan tersebut diikutilah wanita tersebut dari ujung sini sampai ujung sini, dilihat pandangannya, matanya ke sana terus begitu, maka ini berdosa. Nabi kita melarang kita untuk melakukan hal seperti ini. Karena memang dalam agama kita salah satu yang Allah perintahkan kepada kita ialah dalam surah An-Nur untuk menundukkan pandangan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena zina itu, tahu kita dosa besar dalam agama kita. Dan asal muasalnya atau mulanya terjadi dari pandangan. Dan pandangan kata Nabi merupakan salah satu panah-panah setan. Dari pandanganlah jatuh ke hati sehingga membayangkan sesuatu berbagai macam dan mencari cara supaya makin dekat dengan wanita yang dia pandang, yang dia suka tersebut. Sehingga na'udzubillah terjadilah sebuah perzinahan. Makanya kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, bukan mengatakan kepada kita jangan berzina, bukan. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak dibolehkan. Ya artinya segala macam sarana, wasilah atau hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan zina, maka harus dijauhi, jangan didekatkan. Nah, salah satu yang bisa membuat orang jatuh kepada perbuatan zina adalah pandangan matanya. Dan pandangan mata ini bisa secara nyata, di dunia nyata seperti ini. Wanita lewat dilihati, gak boleh. Atau sekarang ini mungkin lebih canggih dan lebih berbahaya lagi,
yaitu pandangan mata dari dunia maya, ya, melihat video-video dan semisalnya, ya. Ini diantara juga hal yang dilarang oleh agama kita, karena ya Allah melarang kita memandang sesuatu yang haram itu tujuannya agar hati kita tetap bersih, tidak ya memikirkan hal-hal yang tidak baik, ya, menjurus kepada naudzubillah kepada perzinahan. Maka pandangan mata ini harus kita jaga. Jadi inilah ya maksud hadis Nabi itu, bahwa bagimu yang pertama bukan yang kedua. Artinya apa? Pandangan pertama tak sengaja itu tak memiliki dosa. Tapi kalau seandainya pandangan kedua dilihat kemudian berpaling, kemudian dia lihat lagi, itu berdosa. Atau pandangan pertama tapi nggak berkedip dia, atau terus matanya memandang wanita tersebut yang bukan halal bagi dia, maka ini juga diantara bentuk dosa dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Zulham ya. Memang pertanyaan ini agak mirip tingkahnya sama ada teman saya nih kayak gini. Ya dengan dalih katanya kesempatan jarang-jarang nih gitu kan. Padahal sebenarnya yang benar adalah ketika kita melihat sesuatu, ya katakanlah yang memang tidak seharusnya kita pandang ya. Ini dalam hal ini perempuan ya. Itu sebenarnya harus langsung kita palingkan gitu kan. Kalau memang kita tidak sengaja, bukan malah terus-terusan seperti ini gitu kan. Jadi ketagihan gitu kan, mumpung di pandangan pertama, bahkan mungkin dilem ininya seperti ini agar tidak berkedip. Bukan seperti itu, salah kaprah ya teman-teman ya. Jangan mengakali seperti itu. Karena bukan hal seperti itu yang benar. Tapi adalah dengan apabila kita melihatnya langsung kita palingkan. Seperti itu ya, langsung kita palingkan. Dan kita diperintahkan untuk godol basor, menundukkan pandangan kita apabila melihat perempuan. Ya, semoga tidak diulangi ya sahabat yang bertanya, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Quran Muslim jangan kemana-mana, kita akan lanjut di pertanyaan kedua setelah jeda berikut ini. Tetangga saya ada yang non-muslim. Biasanya mereka mampir ke rumah dan memberikan makanan. Apakah ini boleh dimakan atau kita tolak, Ustadz? Iya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Sahabat keluarga muslim, kita masuk di pertanyaan kedua, namun sebelum itu saya mengingatkan kembali agar teman-teman semua terus berdonasi ke Salam TV, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak agar teman-teman ikut bergabung, bertanya terkait hal-hal yang memang dibutuhkan jawabannya dari sudut pandang agama. Boleh tanyakan ke WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita akan coba hubungi Ustadz Muslim ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, semoga sehat selalu ya Ustadz. Amin. Ustadz, tetangga saya ada yang non-muslim. Di hari raya mereka, biasanya mereka mampir ke rumah dan memberikan makanan. Apakah ini boleh dimakan atau kita tolak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, pertama tetangga yang non-muslim, dia memiliki hak. Ya, setiap tetangga yang non-muslim juga dia memiliki hak untuk dihormati. Bagaimana ketika mereka memberikan makanan? Maka dikatakan masalah tentang makanan adalah wal aslu fil asya al ibahah. Dikatakan asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan, ya kan? Nah, ketika mereka misalnya ada acara, ya, atau tidak ada acara, atau ketika mereka lebaran, ketika mereka memberikan kue misalnya, kue ketika mereka hari lebaran memberikan kue kepada kita, apakah asalnya boleh? Pertama yang harus diperhatikan, apakah kue ini disajikan untuk Tuhannya? Kalau seandainya tidak, ini memang sengaja disajikan, dibuat untuk tamu. Ketika hari lebaran misalnya, seperti kita kalau lebaran membuat kue sana, kue macam-macam, beragam macam kue yang kita beli, kita sajikan, kita letakkan di rumah untuk tamu. Maka kalau ini adalah bukan untuk peribadatan, dikata. Bukan untuk Tuhannya. Tapi segala sesuatu, makanan, minuman yang disajikan untuk mengagungkan Tuhannya,
maka dikatakan ini tidak boleh dimakan. Kadang-kadang kan kita dapatkan di tempat-tempat tertentu, tempat yang dianggap keramat, ada buah, ada makanan, ada minuman, boleh nggak? Ini nggak boleh. Karena ini disajikan untuk peribadatan. Sementara yang tidak, makanan, maka dalam bab ini dikatakan, bahkan dikatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya makanan yang kalian maka halal untuk mereka, dan makanan mereka halal untuk kalian. Ini apa babnya? Babnya adalah tentang sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah, yang dimaksud adalah agama yang diturunkan kitab suci. Ini masalah sembelihan, masalah hewan yang disembelih. Apalagi kemudian berbicara tentang kue yang tidak ada sembelihan, yang tidak ada unsur daging misalnya. Maka ketika diberikan, maka apakah boleh bagi kita menerima dan makannya? Maka dikatakan secara hukum boleh. Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah boleh, halal yang diberikan. Kecuali kemudian seandainya kita mengetahui itu adalah sesuatu yang haram. Kalau kita mengetahui itu haram, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yang kedua, apabila kita tahu pasti itu diberikan disajikan untuk Tuhannya misalnya, untuk peribadatan, maka itu tidak boleh. Jika tidak kita ketahui, maka pada asalnya makanan itu adalah halal. Wallahu ta'ala al-muslim. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Muslim atas pencerahannya dan penjelasan yang sangat Masya Allah sekali ya teman-teman. Ya memang ini cukup membingungkan ya, apabila kita memang menerima makan. Ini bagus ini pertanyaan. Memang hal-hal yang membuat kita bingung itu ditanyakan, jangan ragu. Kita nggak tahu ya apabila memang tetangga kita yang non muslim itu apakah memberikan makanan yang diolah sendiri atau tidak, atau yang diharamkan dalam agama kita atau tidak, kita tidak tahu. Tapi memang apabila memang makanannya yang memang sifatnya boleh dimakan, tafadhol. Karena itu pemberian dari mereka ya kita hargai, boleh. Kalau tidak salah tadi seperti itu ya penjelasan dari Ustaz Muslim. Namun hal-hal yang memang diharamkan dalam agama kita dan mereka memberikannya kepada kita, ya tentu kita tolak ya teman-teman. Karena ya kita sekalian kasih tahu. Mungkin dia nggak tahu kan, mungkin dia nggak tahu kalau itu haram dalam agama kita. Kita bilang, ini haram boy gitu kan. Kalau misalnya memang sebaya gitu kan, ini haram bu. Kalau memang dia lebih tua, ini haram pak, nggak boleh gitu kan. Ya kalau memang kita mau bilang gitu langsung aja, haram. Tapi dengan cara yang baik juga tentunya, jangan langsung haram nih, nggak betul kok, jangan kayak gitu. Nanti dia tersinggung pula gitu kan. Jadi tetap dengan cara yang baik. Terima kasih Ustaz Muslim sekali lagi atas penjelasan yang sangat luar biasa. Teman-teman semua, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Namun tentunya setelah jeda berikut ini tetap di program Halo Ustaz. Ayah dan abang saya masih non-muslim. Sedangkan saya, adik perempuan dan ibu, alhamdulillah sudah masuk Islam. Namun kami masih satu rumah Ustaz, apakah boleh? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, kita masuk di pertanyaan ketiga ya. Namun lagi-lagi saya mengingatkan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ya ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya terkait hal-hal yang memang dibutuhkan jawabannya dari sudut pandang agama, langsung tanyakan saja, jangan ragu-ragu ke nomor 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan lanjut di pertanyaan yang ketiga. Kita akan hubungi Ustadz Rashid ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Di keluarga saya, ayah dan abang saya masih non-muslim. Sedangkan saya, adik perempuan dan ibu, alhamdulillah sudah masuk Islam. Namun kami masih satu rumah Ustadz. Apakah boleh? Mohon pencerahannya. Wah, agak rumit nih. Yuk, tafadhol Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Taib, terkait dengan kasus yang seperti itu, maka kita sampaikan begini.
persaudaraan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah persaudaraan karena seakidah, karena seagama, seiman. Jadi bukan persaudaraan karena diikat oleh garis keturunan kah atau apa gitu kan. Itu satu hal dulu. Yang kedua, ketika dalam satu rumah, tadi dikatakan saya, adik perempuan saya dan ibu saya sudah masuk Islam gitu kan. Nah, ketika ayah dan ibu sudah berlainan akidah, itu otomatis cerai sebenarnya. Sudah cerai. Dan nggak boleh serumah semestinya gitu kan. Nggak boleh serumah. Kenapa? Karena ini nggak mahram lagi gitu. Dalam pengertian nggak mahram itu artinya hubungan suami istri itu kan nggak ada lagi. Maka hubungan mereka ini sebenarnya nggak boleh lagi. Saling melihat aja nggak boleh. Kenapa? Karena kan bukan yang dihalalkan lagi dia. Karena dia otomatis cerai gitu. Jadi solusi sebenarnya yang tepat di sini ya, mudah-mudahan penanya bisa bisa berpikir gitu, bisa berdiskusi dengan yang lain. Yang jelas bahwa solusinya di sini harus keluar gitu, harus keluar dari rumah itu, imam ngontrak kah atau kepada tempat yang saudara atau kemana gitu. Yang jelas jangan serumah lagi. Pertama, membahayakannya apa? Karena kan ini nggak mahram lagi, karena mereka ini kan tidak lagi suami istri dianggap dalam Islam. Kenapa? Karena kan satu sudah menjadi muslimah dan satu masih kafir. Gitu. Kecuali siapa tadi masuk Islam, itu soal lain. Ini kan enggak bertahan dia. Ya, satu hal. Yang kedua, ini kan terkait dengan makanan nanti. Makanan ini kan menjadi masalah juga gitu kan. Makanan kenapa? Ya, kita tahu kalau yang bukan Islam kan dia makan boleh saja, yang bangkai pun mungkin boleh, mungkin juga makanan-makanan diharamkan dalam Islam gitu kan. Nah ini kan nanti bercampur di kuali, di piring dan lain-lain. Itu juga satu hal. Yang berikutnya juga mungkin di rumah itu ada tanda-tanda, kita katakanlah mungkin ada tanda-tanda yang masih ada di rumah ya, bekas-bekas kesyirikan ataupun bekas-bekas agama yang lalu itu. Jadi bagaimana nyamannya kita di rumah baca Al-Quran sementara ada di sana tanda-tanda yang bekas daripada agama yang lalu gitu kan. Ini kan tidak tepat ya kita baca Al-Quran di tempat yang seperti itu, atau bahkan kita sholat gitu di rumah itu. Maka solusi yang mungkin dirasa sedikit berat ya, tapi insyaallah taala Allah mudahkan ya, harus keluar dari rumah itu. Itu tadi, karena suami istri ini sudah cerai, dianggap cerai dalam Islam ya, karena tidak satu akidah lagi. Yang kedua nanti terkait dengan masalah memandang dan menyentuh, itu tidak boleh lagi karena nggak suami istri lagi. Yang ketiga terkait dengan masalah makanan. Yang keempat terkait dengan permasalahan peribadatan. Gitu kan. Nah, kecuali memang si penanya ya bisa ya mengajak semuanya masuk Islam, ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Artinya akan menjadi lebih baik dan akan menjadi sangat baik pun ya jika memang semuanya masuk Islam ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara penanya dikuatkan oleh Allah, diberikan diberi kekuatan, diberi kesehatan dan juga diberi sebuah hidayah ya, sebuah hidayah agar yang keluarga yang lain tadi ya diberi hidayah oleh Allah SWT agar semuanya bisa kembali kepada agama fitrah, yaitu agama Islam. Karena dengan Islam inilah kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rosyid atas penjelasannya ya. Ini memang cukup unik ya. Unik atau gimana nih? Karena dia, adik perempuannya dan ibunya alhamdulillah sudah Islam. Cuman abangnya sama bapaknya, sama ayahnya. Ya sama ayahnya belum. Ya kita doakan ya teman-teman sama-sama semoga segera menyusul masuk Islam ya, segera mualaf. Dan buat sahabat kita yang sudah masuk Islam beserta ibu dan adik perempuannya, semoga istiqomah ya, terus meningkatkan keimanan. Dan pertanyaan ini sangat bagus ya, artinya memang perlu tahu terkait hukum-hukum yang ini memang tadi statusnya sudah cerai harusnya, jadi harusnya pisah rumah. Tidak boleh satu kamar, tidak boleh satu ranjang, karena memang sudah tidak mahram lagi. Segera pindah rumah ya, kalau memang status kepemilikan rumah adalah rumah ayah, ya ini perempuan atau laki-laki yang nanya. Ya sahabat yang bertanya, pindah dengan adik perempuan dan ibu.
Tapi kalau memang di situ ada rumah si ibu, ya pelan-pelan coba suruh si ayah sama si abang cari rumah yang lain gitu ya. Tapi semoga mudah-mudahan ya, dengan mungkin dakwah pelan-pelan ya kan, kita kasih contoh yang baik, akhlak yang baik, bagaimana dalam agama kita. Bahkan dari semua agama kita kan diajarkan, dari makan aja begini adabnya, masuk toilet aja ada adabnya. Semoga dengan keindahan-keindahan yang seperti itu bisa membuka hati mereka gitu, dan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Semoga 3 pertanyaan yang tadi sudah kita ulas bersama dengan para narasumber kita bisa menambah wawasan kita, terutama buat saya pribadi dan kru yang ada di sini. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali agar teman-teman terus berdonasi ke Salam TV Peduli untuk Salam TV agar bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada sahabat keluarga muslim agar bertanya. Apabila memang memerlukan jawaban-jawaban yang dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan saja. Boleh via chat, via telepon, via video dikirim, boleh ke nomor 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Insyaallah akan kita jawab segera dengan para narasumber yang sudah Masya Allah keilmuannya. Akhirnya saya Ruci Ardi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.